Perkenalkan, aku Catherine Alicia Claresta. Namaku Maria Almarosi Putri. Aku Adenta Strabilia Priyatmoko. Aku Seli Januarti. Dan inilah judul proyek kami. Selamat menyaksikan. Hai semuanya, berikut adalah alat dan bahan yang kami gunakan pada proyek praktikum kelompok kami. Berikut adalah langkah kerjanya. Pertama, kami timbang terlebih dahulu garam yang akan kami gunakan dalam perlakuan. Setelah garam ditimbang, kami larutkan garam menggunakan 100 ml aquadesh di dalam beker gelas, kemudian diaduk hingga larut seluruhnya. Larutan yang dibuat yaitu dengan konsentrasi 3%, 5%, dan 10%. Selain itu, kami siapkan juga larutan infus NaCl 0,9% sebanyak 100 ml. Langkah berikutnya, bawang merah yang sudah kami kupas, selanjutnya kami potong untuk dilakukan perendaman menggunakan larutan yang telah kami sediakan, yaitu larutan NaCl 0,9%, 3%, 5%, dan 10%. Perendaman ini dilakukan selama 30 menit. Setelah dilakukan perendaman selama 30 menit, bawang merah kemudian diambil bagian epidermisnya untuk dilakukan pengecekan menggunakan mikroskop. Sampel ini disebut sebagai preparat segar dikarenakan dipersiapkan pada saat itu juga dan digunakan pada saat itu juga. Objek pengamatan dilakukan menggunakan bawang merah kontrol dan bawang merah perlakuan 0,9%, 3%, 5%, dan 10%. Pada praktikum ini, kami juga menggunakan minyak imersi untuk memperjelas objek pengamatan yang akan kami amati. Setelah dilakukan preparasi, sampel diamati pada objek mikroskop dengan perbesaran 4 dan 10 dan ditemukan bahwa sel epidermis dapat diamati pada perbesaran 10 kali. Berikut adalah hasil pengamatan sel epidermis yang dilakukan terhadap kontrol dan perlakuan. Berikut adalah hasil perbandingan antara kontrol dengan larutan infus NaCl 0,9%. Ditemukan bahwa sel epidermis bawang merah masih tampak normal dan protoplasma masih menempel erat pada dinding sel, vakuola masih tampak besar dan tidak terlihat ruang plasmolisis. Selanjutnya adalah perbandingan kontrol dengan larutan NaCl 3%, di mana sel mulai menunjukkan plasmolisis parsial, di mana protoplasma sedikit menyusut dan ruang plasmolisis kecil muncul di antara dinding sel dan membran plasma. Berikutnya adalah perbandingan antara kontrol dengan larutan NaCl 5%, di mana protoplasma mulai terlihat menyusut lebih jauh, vakuola terlihat mengecil, dan tampak Hitchhikian trench yang menghubungkan antara protoplasma ke dinding sel, di mana menunjukkan adanya plasmolisis mulai terjadi dan hampir lengkap. Berikut adalah pengamatan yang terakhir, yaitu perbandingan antara kontrol dengan larutan NaCl 10%, di mana sel epidermis telah mengalami plasmolisis lengkap, di mana protoplasma telah terlepas sepenuhnya dari dinding sel dan ruang plasmolisis luas. Beberapa sel juga tampak rusak dan tidak dapat kembali. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil praktikum pada kali ini yaitu pengamatan morfologi sel epidermis bawang merah menunjukkan bahwa konsentrasi larutan NaCl berpengaruh langsung terhadap derajat plasmolisis. Larutan NaCl 0,9% mempertahankan sel tetap turgid dan normal, menegaskan sifat isotoniknya. Larutan 3% dan 5% NaCl menyebabkan plasmolisis parsial hingga sedang, menunjukkan keluarnya air dari vakuola akibat tekanan osmotik lebih tinggi. Sedangkan 10% NaCl memicu plasmolisis lengkap dengan sel sebagian rusak, menegaskan efek hipertonik tinggi. Hasil ini memperkuat pemahaman bahwa osmotic pressure mempengaruhi keseimbangan air sel, dan penerapan konsep ini sangat penting dalam perencanaan sediaan farmasi, terutama larutan infus, agar sel tetap stabil dan tidak mengalami kerusakan akibat osmosis berlebih. Sekian dari proyek kami, semoga bermanfaat dan terima kasih.